Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Azalia, berasal dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter, dan saya berasal dari Mentoring 10. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai salah satu tokoh muslim yang saya teladani. Sebetulnya ada banyak sekali tokoh cendekiawan muslim yang dapat kita teladani, yang banyak kita ambil yang bisa kita pelajari ilmu-ilmunya. Namun saya memilih salah satu dari sekian banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh, yaitu saya memilih Al-Zahrawi, seorang dokter bedah yang bernama lengkap Abu Al-Qasim Al-Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Memang sedikit agak panjang. Beliau dilahirkan pada tahun 936 Masehi, dan beliau lahir di 9,6 km dari kota Cordoba, Spanyol, tepatnya di kota Al-Zahra. Nah, sedihnya sebetulnya tidak banyak masa kecil yang bisa saya ceritakan mengenai beliau di sini, karena ternyata yang saya baca bahwa tempat kelahiran beliau dijarah pada waktu itu. Sehingga mungkin kita fast forward ke apa yang bisa kita teladani, atau apa alasan yang menjadi alasan saya meneladani beliau. Nah, salah satunya adalah beliau merupakan dokter yang sangat jenius. Jadi pada masanya beliau menjadi dokter istana bahkan pada salah satu kekhalifahan di Cordoba, dan beliau sangat terkenal bahkan hingga seantero Eropa. Jadi dulu menariknya, orang-orang Eropa banyak datang ke Spanyol, ke daerah di mana dia berada, untuk berobat atau untuk melakukan operasi bedah. Dan juga dia, yang saya baca, dia banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien-pasien korban kecelakaan dan korban-korban peperangan. Sungguh muslim yang sangat mulia, yang sangat menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salah satu hal yang menjadi dapat kita teladani adalah bahwa selain beliau menjadi dokter, beliau juga menciptakan warisan bagi dokter-dokter selanjutnya, yaitu dia membuat sebuah semacam kitab yang bernama Al-Tafsir, yang berisi 30 volume tentang ilmu kedokteran. Dan isinya banyak banget. Ada tentang oftalmologi, ada farmakologi, ortopedi, dan lain-lain. Dan ini masih sering digunakan atau bisa menjadi referensi hingga kedokteran pada masa modern ini. Nah, selain itu, beliau juga menemukan beberapa alat-alat bedah, sebagaimana saya jelaskan bahwa dia merupakan seorang dokter bedah. Jadi dia menemukan semacam kargut, kemudian dia juga menemukan pisau bedah dan lain-lain, dan sendok bedah juga. Kemudian ada semacam benang jahit untuk menghentikan arteri yang pecah. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita teladani? Seperti yang kita tahu, untuk menjadi dokter perlu perjuangan, dan beliau tidak hanya menjadi dokter, beliau memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi. Beliau merawat pasien kecelakaan, merawat pasien korban peperangan, dan sehingga rasa kepedulian ini juga harus ditumbuhkan khususnya pada kita para calon dokter di masa depan. Selain itu, untuk membuat semacam kitab kedokteran yang materinya sangat banyak dan ya bisa dibilang sulit, tapi beliau tetap membuatnya dan berhasil membuatnya hingga bahkan digunakan sampai sekarang. Nah, itu artinya dia memiliki semangat dan jiwa dan dedikasi yang tinggi terhadap ilmu ini. Dan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar nantinya ke depannya kita dapat berdedikasi, dapat menjadi dokter yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, semoga kita bisa menjadi seperti beliau, memiliki akhlak yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang sebagai dokter di masa depan. Saya ucapkan terima kasih. Bila